Persib yang datang ke turnamen ini dengan status juara Liga 1 musim lalu ternyata tampil jauh dari ekspektasi. Di laga pertama Maung Bandung harus mengakui keunggulan Port FC dengan skor 2-0. Padahal laga itu dimainkan di kandang sendiri di Stadion Sijalak Harupat. Kekalahan itu langsung jadi alarm keras, banyak yang masih berharap Persib bisa bangkit di laga kedua saat menghadapi Dewa United. Sayangnya harapan itu belum terwujud, Persib hanya bisa bermain imbang 1-1. Dengan hasil tersebut, peluang Persib untuk lolos ke final Piala Presiden 2025 resmi sirna. Saat ini satu-satunya harapan hanyalah bisa bertarung di perebutan tempat ketiga. Tapi ironisnya itu pun masih harus bergantung pada hasil pertandingan terakhir grup, antara Port FC melawan Dewa United. Agar Persib bisa ikut perebutan posisi ketiga, mereka butuh Port FC menang dengan selisih minimal 3 gol. Kalau tidak ya mau nggak mau Persib harus angkat koper lebih cepat. Sebagai tim besar, kondisi ini tentu bikin kecewa banyak pihak, khususnya para bobotoh yang selalu setia mendukung. Kenapa sih Persib bisa sampai di titik ini? Salah satu faktor utama adalah perubahan besar di dalam skuad. Setelah juara Liga 1 musim lalu, banyak pemain kunci yang hengkang. Nama-nama seperti Ciro Alves, Nick Kuipers, sampai Kevin Ray Mendoza sudah tak lagi berseragam biru. Sebagai gantinya, Persib mendatangkan 8 pemain asing baru. Ada Adam Persibek, Julio Cesar, Patricio Matrichardi, Luciano Guaicochea, William Marcilio, Rosenberg Neda Silva, William Barros, dan Ramon Tan. Menariknya, gak ada satupun pemain asing lama yang dipertahankan. Artinya seluruh komposisi pemain asing benar-benar dirombak total. Kalau ngomongin sepak bola, chemistry itu penting banget. Pemain sehebat apapun, kalau belum paham satu sama lain, pasti susah nyetel di lapangan. Itu yang terlihat di 2 laga Piala Presiden, Persib terlihat masih belum kompak, sering salah koordinasi dan pola serangan belum rapi. Selain itu, tekanan mental juga nggak kalah besar. Musim lalu Persib tampil penuh percaya diri dan hampir selalu mendominasi lawan. Sekarang, setelah banyak pemain baru datang, tekanan untuk mempertahankan reputasi justru bikin pemain lebih tertekan. Tapi untungnya regulasi baru Liga 1 yang kini akan bernama BRI Super League memperbolehkan setiap klub mendaftarkan hingga 11 pemain asing. Saat ini Persib baru punya 8, dan manajemen pun mempertimbangkan untuk menambah 3 lagi agar Persib lebih kokoh. Menurut Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitya Putra Herawan, keputusan ini akan diambil setelah evaluasi menyeluruh pasca Piala Presiden. Jadi, mereka nggak mau asal tambah pemain hanya demi memenuhi kuota. Kalau kita lihat detail per lini, pertahanan Persib musim ini jadi sorotan utama. Kehilangan Nick Kuipers bikin tembok pertahanan keropos, koordinasi dengan kiper juga masih berantakan. Lini tengah dulu Persib punya motor serangan yang bisa mengatur tempo. Sekarang banyak pemain baru yang belum paham alur permainan. Akibatnya bola sering hilang di tengah dan serangan gagal berkembang. Lini depan juga belum tajam, Ramon Tan dan William Barros belum benar-benar menemukan chemistry dengan gelandang, finishing pun masih jauh dari kata memuaskan. Piala Presiden memang bukan kompetisi utama, tapi jadi tolok ukur kesiapan tim. Hasil buruk di sini jadi sinyal keras bahwa Persib butuh pembenahan cepat sebelum menghadapi BRI Super League yang persaingannya jauh lebih ketat. Selain pembenahan pemain, strategi dan pola permainan juga wajib dievaluasi. Tim pelatih harus segera menemukan kombinasi terbaik, formasi yang pas dan memaksimalkan potensi para pemain baru. Jangan lupa juga, adaptasi di ruang ganti penting banget. Pemain lama harus bantu pemain baru supaya cepat menyatu, supaya atmosfer tim tetap solid. Kalau tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin Persib akan kesulitan mempertahankan gelar musim depan. Ingat rival-rival seperti Persija, Bali United dan Madura United juga semakin kuat. Lalu gimana dengan wacana menambah 3 pemain asing? Kalau dilakukan dengan bijak, bisa jadi solusi. Tapi kalau asal comot, justru bakal jadi masalah baru. Yang pasti, bobotoh harus tetap dukung. Kritik boleh tapi jangan lupa kasih semangat. Karena bagaimanapun, pemain dan manajemen juga butuh dukungan moral untuk bisa bangkit. Nah, sekarang gue mau tanya ke kalian semua. Menurut kalian, apa sektor yang paling butuh diperkuat Persib? Lini belakang, tengah, atau depan? Tulis jawaban kalian di komentar ya.